setelah kita tadi pagi melakukan pemanenan material pokok untuk pembuatan pupuk organik cair maupun pupuk padat, yaitu tanaman balakasida, yaitu dipegang Pak Eko itu balakasida, ya, atau kreo, atau apa Pak Eko yang Kalimantan itu pohon apa? Sembung. Ini banyak sekali namanya di daerah masing-masing. Namun tanaman ini luar biasa, dimanapun ada, khasiatnya sama, hanya namanya berbeda. Lalu KWT Sri Kandi Makmur dengan studi tiru di KWT Klitren nih kemarin, inspirasinya dari Pak Sagio. Ya, terima kasih. Hari ini langsung cash kita tiru, dan mudah-mudahan inspirasi ini akan bermanfaat untuk KWT Sri Kandi Makmur Piungan. Yuk mulai kita review bahan-bahan yang sudah kita siapkan. Material pokok di sini ada 5. Yang pertama tentunya nanti layer paling bawah ini adalah daun kering sersah Pak Eko. Nanti diinjak-injak dulu biar nanti materialnya menjadi kecil ya. Boleh langsung Pak Eko, langsung aja. Ini kita uji coba dengan satu bagos sersah sebagai layer dasaran ya. Sersah ini atau daun kering ini sebagai unsur karbon untuk mendasari pembuatan pupuk padat ini. Oke, terus layer kedua diberi anu dulu Pak Eko, diberi larutan E4 dulu biar basah dulu. Ya, ini mulai dikocor larutan E4. Nah, larutan E4 ini sebagai sumber bakteri, sebagai mikroba. Nah, ini supaya proses dekomposer ini akan segera cepat dilakukan oleh bakteri-bakteri yang ada di E4. Sudah cukup Pak Eko. Kita lanjutkan layer yang kedua, ini kohe kita cari di sini yang dekat-dekat saja. Ini kohe sapi. Nah, ya ini kohe sapinya Pak Eko, layer kedua. Jadi tretong ya, tretong ini kohe, kotoran hewan ya. Ini kedua, layer kedua. Ya, diratakan Pak Eko, dan pastikan jangan ada material anorganik. Jadi plastiknya dibuang karena nanti tadi baru murni dari kandang. Ini layer kedua, itu adalah kotoran hewan ya. Oke, terus kemudian dilapisi lagi, dimodali dengan E4. Nah, oh ya, diratakan dulu. Oke, nah. Bongkol dikecilkan Ya, mungkin tetes tebunya ya, molasenya disiapkan Mbak Semi, disiapkan karena tadi yang dicairkan baru E4 nya, karena memang satu paket. Anda dicampur saja, yang molasenya dicampur dengan E4. Insya Allah ya. Seberapa? Ya, udah terus terus juga nih Pak Eko. Oke, ini aja apa tuh? Ya. Lagi enggak? Ya, sudah cukup. Jadi molase ini sebagai sumber energi atau makanan daripada bakteri di E4. Karena bakteri mikroba yang dari E4 itu bersifat dorman, masih tidur, kemudian dibangunkan, diberi makan dengan E4, dengan molase ya, teh tebu. Silakan mulai ditaruh di ember biru dulu biar merata. Ya, ya, dicampur Mas, ya dicampur Mas. Nah, bukan gitu, dibalik Mas. Ini ya yang di kuningnya dicampur di situ Mas. Nah, ini ya situ. Oke. Nah, baru untuk membasahi ini Mas. Pakai ini supaya merata. Nah, ini kita mulai basahi dengan campuran E4 dan molase. Ya, ini buat miliaran tenaga kerja ada di sini ya. Sebagai dekomposer untuk
tenaga kerja perombak tentunya ya, sehingga nanti pupuk ini akan terombak dengan baik, akan menghasilkan pupuk yang lembut ya, teksturnya nanti akan lembut karena tenaga kerja ini akan bekerja ya secara 24 jam ya. Tidak capek ini ya. Jadi bakteri mikroba yang ada di M4 ini kemudian diberi makan dengan molase, kemudian dia giat bekerja ya. Lanjut layer ketiga Pak Eko, yuk kejar tayang yuk, adalah debok pisang atau biasa disebut dengan batang pisang, tapi tadi juga dicampur dengan bonggolnya. Layer ketiga jadi campuran layer ketiga, sap ketiga dilapisi oleh bonggol pisang. Nah, bonggol pisang ini sangat luar biasa ya. Sebenarnya ini kurang ya, tapi ini untuk sampling saja. Nanti para pemirsa bisa untuk sebagai contoh bisa diperbanyak material yang pada simulasi pada sore hari ini. Oke, Pak Eko sudah. Kita lanjutkan lah ini serinya untuk spesial untuk pembuatan pupuk padat di KWT Sri Martani adalah namanya bahan blotong. Ini organik Pak Eko ya. Ini nah oke. Ini adalah hasil daripada proses penggilingan yaitu TPS, tempat pengolahan sampah di Piungan, Pepeling namanya, Pemuda Peduli Lingkungan. Itu langsung masuk ya. Ini layer keempat itu ada namanya organik, jadi blotong organik. Nanti kalau ada material anorganik dicampur, karena ini adalah baru digiling ya. Coba nanti diratakan Pak Eko, kalau ada plastik ya mohon disingkirkan ya. Jadi Piungan itu punya namanya pengolahan sampah. Alat ini bisa untuk memilah antara organik anorganik. Nah, ini yang organik ini ada untuk menjadi campuran pembuatan pupuk padat. Nah, ya ini banyak sekali sebenarnya material organik yang bisa kita buat di Pepeling ini. Nah, ini ya, ini adalah layer keempat. Nah, mungkin kalau di lain tempat mungkin tidak punya, namun kalau Piungan punya. Ya, inilah namanya blotong, yaitu yang didapat dari Pepeling. Oke, lanjut Pak Eko. Nah, ini yang layer kelima, yang terakhir. Sekaligus saja nanti baru M4-nya. Ya. Yang kelima, oh ini dulu boleh ini ada dedak ya sebagai sumber karbohidrat. Nah, dedak ini dicampurkan sebagai sumber karbohidrat pembuatan pupuk organik cair padat. Nih padat ya. Oke, lengkap sekali. Kemudian ini yang ya, coba Pak Eko yang agak ngerungkal di dulu pakai pacul. Oke. Nah, oke. Nah, ini nanti akan menghasilkan pupuk organik yang luar biasa ya. Ini prosesnya memang harus sabar, memang ada banyak material yang kita campurkan di sini. Namun ini opsional ya. Jadi kalau tidak ada blotong organik ya, tidak masalah. Kemudian tidak ada dedak juga tidak masalah. Yang penting material-material yang ada bahan pokoknya, ada material kering, material coklat sudah ya tadi. Nah, kemudian material hijau nanti kita siapkan. Kemudian juga ada kohe. Nah, kohe ini persyaratan wajib karena di pembuatan pupuk organik padat ini kohe menjadi salah satu syarat ya. Oke, jadi sudah material terakhir. Inilah yang namanya balakasida. Sudah mulai kita cacah agar memudahkan dalam hal dekomposisi. Dekomposisinya nanti akan cepat terurai. Nah, ini. Ya, inilah menjadi andalan pembuatan pupuk edisi saat ini ya. Nah, jadi ada namanya balakasida, atau di Gunung Kidul itu dinamakan kreo ya, kreo. Kemudian ada juga yang menamakan apa Pak Eko? Ulu pupuk. Ulu kotok, pokoknya apapun namanya
tapi khasiatnya luar biasa. Di Kalimantan putihan. Ya, putihan ya. Ini material-material pokok sudah kita campurkan semua di dalam proses padi. Kemudian empatnya Pak Eko, terakhir kita berikan secara cukup empatnya. Ini yang empatnya dikocor secara oke. Dikocor secara warak ya, cara sini itu material ini kemudian diakhiri dengan pengocoran empat agar empat ini adalah kumpulan daripada bakteri mikroba baik yang bisa mendekomposisi dari material-material pupuk tadi, sehingga nanti setelah dilakukan fermentasi selama 1 bulan nanti akan menghasilkan pupuk yang bagus. Namun setiap minggu akan kita balik ya, materialnya akan kita balik ya. Oke. Ya, ini contoh-contoh tanaman KWT yang baru berumur 3 minggu, namun di masa vegetatif ini luar biasa. Ya, tomat ini sudah mulai masa generatif, sudah mulai belajar berbunga, berbuah ya. Padahal usianya baru 3 minggu setelah pindah tanam. Ya, biasanya umumnya kalau di sawah 40 hari baru berbunga. Ini 3 minggu ya, menjelang 1 bulan. Ini sudah berbunga karena memang nutrisi yang ada di KWT ini sangat bagus terpenuhi. Nah, mungkin itu dulu ya liputan dari KWT Sri Kandi Makmur Piungan. Kita akan berjumpa 1 bulan lagi untuk memanen hasil pupuk padat dari bahan yang spesial. Ada bahan kreo, bahan balakasida ini, dan juga ada dari blotong organik. Lalu nanti kita sambung secara offline, kita juga akan membuat pupuk organik cair dari bahan balakasida. Sekian, semangat, salam organik.